Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to Mathematics Session with Mr. Hardy. Bersama saya Bapak Hardy Setiawan, Guru Matematika SMP Islam Raudatul Jannah Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan materi kelas 9, yaitu tentang persamaan kuadrat. Khususnya adalah bagaimana cara menentukan penyelesaian atau solusi atau akar-akar persamaan kuadrat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah bagaimana Ananda dapat menentukan penyelesaian atau solusi atau akar-akar persamaan kuadrat menggunakan metode pemfaktoran atau faktorisasi. Are you ready? Mari kita mulai belajarnya. Sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa bentuk umum sebuah persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan ketentuan A tidak boleh sama dengan 0 serta A, B, dan C adalah bilangan real. Maka penyelesaian dari persamaan kuadrat dari bentuk ini adalah nilai dari variabel, dalam hal ini adalah X, yang memenuhi, sehingga saat kita substitusikan atau kita gantikan ke dalam bentuk persamaan awalnya, maka pernyataan ini akan bernilai benar. Sebagai contoh, jika kita memiliki persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0, saat kita menggantikan nilai X-nya dengan negatif 2 atau negatif 3, maka akan kita peroleh pernyataan yang bernilai benar, yaitu saat kita misalnya menggantikan dengan negatif 2, artinya negatif 2 kuadrat ditambah 5 dikali negatif 2 ditambah 6 itu nilainya sama dengan 0. Ruas kiri bernilai 0 dan ruas kanan bernilai 0, maka pernyataan ini bernilai benar. Lalu saat kita menggantikan X dengan negatif 3, kita akan memperoleh negatif 3 dikuadratkan ditambah 5 dikali negatif 3 ditambah 6 sama dengan 0. Maka pada ruas kiri dan ruas kanan sama-sama bernilai 0. Ini disebut dengan pernyataan yang sudah bernilai benar. Bagaimana kalau kita menggantikan nilai X dengan angka yang lain? Sebagai contoh misalnya 2. Maka kita akan memperoleh 2 kuadrat ditambah 5 dikali 2 ditambah 6 sama dengan 20. Maka 20 tidak sama dengan 0. Ini bukanlah merupakan pernyataan yang bernilai benar. Jadi pada kasus ini negatif 2 dan negatif 3 kita sebut sebagai akar persamaan dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0, atau bisa juga disebut sebagai penyelesaian ataupun solusi. Sedangkan 2 bukanlah penyelesaian atau akar persamaan kuadrat dari persamaan tadi. Lalu bagaimana cara kita untuk menentukan akar persamaan kuadrat? Apakah harus kita tebak seperti tadi? Tentu kita akan mengalami kesulitan karena banyak sekali angka yang harus kita coba. Nah, dalam matematika ada 3 metode yang bisa kita gunakan untuk menentukan akar-akar sebuah persamaan kuadrat. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode pemfaktoran atau faktorisasi. Yang kedua menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga adalah menggunakan rumus kuadratik atau juga disebut dengan rumus ABC. Tapi karena kesempatan kita terbatas pada video kali ini, maka kita akan membahasnya adalah yang pertama saja. Sedangkan untuk metode yang kedua dan yang ketiga akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Metode yang pertama adalah metode faktorisasi atau pemfaktoran, di mana arti dari faktorisasi adalah mengubah bentuk penjumlahan menjadi bentuk perkalian dari faktor-faktornya. Sebagai contoh, X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 itu bisa kita rubah menjadi bentuk X ditambah 2 dikali dengan X ditambah 3. Perlu kita ingat bahwa tidak semua persamaan kuadrat dapat kita faktorkan dengan mudah. Untuk itu, kita perlu mencek terlebih dahulu apakah
sebuah persamaan kuadrat itu dapat kita tentukan faktornya atau tidak. Karena faktornya terkadang bukanlah merupakan bilangan bulat. Yang akan kita bahas di sini adalah metode pemfaktoran yang mudah-mudah saja terlebih dahulu. Karena untuk metode yang selanjutnya itu bisa dipakai untuk persamaan kuadrat yang lain. Ada 3 bentuk pemfaktoran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, jika bentuk persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 memiliki A sama dengan 1, maka kita akan mengubahnya menjadi bentuk pemfaktoran X ditambah P dikali dengan X ditambah Q sama dengan 0 dengan langkah pengerjaan sebagai berikut. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu nilai A, B, dan C-nya. Langkah kedua, kita akan mencari 2 buah bilangan yaitu P dan Q, di mana saat P dan Q kita kalikan akan menghasilkan nilai C, dan saat P dan Q kita jumlahkan akan menghasilkan nilai B. Langkah selanjutnya, kita masukkan atau kita substitusi P dan Q ke dalam bentuk X ditambah P, X ditambah Q sama dengan 0. Kita harus ingat bahwa sifat perkalian 2 buah bilangan yang menghasilkan 0 bisa jadi salah satu dari kedua bilangan itu adalah 0, atau bisa jadi kedua-duanya adalah 0. Maka pada bentuk X ditambah P dikali X ditambah Q sama dengan 0 akan berlaku X ditambah P sama dengan 0 atau X tambah Q sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan memperoleh nilai X sama dengan negatif P atau nilai X sama dengan negatif Q. Maka X sama dengan negatif P dan X sama dengan negatif Q kita sebut sebagai akar-akar persamaan kuadrat dari persamaan kuadrat yang kita bahas tadi. Contoh soalnya adalah tentukan penyelesaian atau akar-akar persamaan dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 8X ditambah 15 sama dengan 0. Langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 8X ditambah 15 sama dengan 0, terlebih dahulu kita tentukan nilai A, B, dan C-nya, yaitu A sama dengan 1, B sama dengan 8, dan C sama dengan 15. Selanjutnya, kita akan menentukan bilangan P dan Q, di mana P kali Q hasilnya sama dengan C yaitu 15, dan P tambah Q hasilnya sama dengan B yaitu 8. Ini sama seperti kita bermain teka-teki, yaitu bilangan yang mungkin adalah positif 3 dan positif 5, yang langsung menjadi nilai P dan Q. Selanjutnya, kita substitusikan atau kita gantikan nilai P dan Q yang kita temukan tadi ke dalam bentuk X tambah P dikali X tambah Q sama dengan 0, yaitu X tambah 3 dikali X tambah 5 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh nilai X tambah 3 sama dengan 0 atau X tambah 5 sama dengan 0. Dan ini artinya X sama dengan negatif 3 atau bisa juga X sama dengan negatif 5. Dan X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan negatif 5 disebut sebagai akar persamaan kuadrat dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 8X ditambah 15 sama dengan 0. Hal ini dapat kita uji dengan mengganti nilai X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan negatif 5 ke dalam persamaan kuadrat tadi, sehingga nanti akan kita peroleh baik ruas kiri maupun ruas kanan sama dengan 0. Artinya pernyataannya sudah bernilai benar. Yang kedua adalah jika kita memiliki sebuah bentuk persamaan kuadrat dengan bentuk AX kuadrat tambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan nilai A-nya tidak sama dengan 1. Maka kita akan mengubahnya ke dalam bentuk AX ditambah P dikali AX ditambah Q, semuanya dibagi dengan A akan sama nilainya dengan 0. Langkah pengerjaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama,
kita tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat tersebut. Kemudian, kita akan mencari dua buah bilangan P dan Q, di mana saat dikalikan nilainya adalah A dikali C, dan saat kita jumlahkan nilainya sama dengan B. Langkah selanjutnya, kita substitusikan nilai P dan Q yang kita temukan ke dalam bentuk AX ditambah P dikali AX ditambah Q, semuanya dibagi dengan A sama dengan 0. Kemudian kita harus menyederhanakan bentuk tersebut sehingga nanti penyebutnya harus sama dengan 1. Langkah selanjutnya sama dengan penyelesaian pada bentuk A sama dengan 1. Sebagai contoh, jika kita memiliki persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 12 sama dengan 0, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 12 sama dengan 0, terlebih dahulu kita harus menentukan nilai A, B, dan C-nya, yaitu A sama dengan 2, B sama dengan negatif 5, dan C sama dengan negatif 12. Selanjutnya, kita akan menentukan bilangan P dan Q dengan ketentuan saat dikalikan hasilnya adalah A dikali C, yaitu negatif 24, dan saat dijumlahkan hasilnya adalah B, yaitu negatif 5. Ini sama seperti permainan teka-teki, di mana yang perlu kita perhatikan karena perkalian bilangan yang menghasilkan bilangan negatif adalah bilangan positif dikali bilangan negatif. Tetapi karena saat dijumlahkan hasilnya harus negatif, maka pastilah bilangan tersebut memiliki bilangan negatif yang lebih besar. Dalam hal ini, bilangan yang memenuhi adalah negatif 8 dan positif 3. Selanjutnya, nilai negatif 8 dan positif 3 sebagai P dan Q yang telah kita temukan tadi, kita substitusikan kepada bentuk persamaan AX ditambah P dikali AX ditambah Q, semuanya dibagi dengan A sama dengan 0, sehingga menghasilkan 2x kurang 8 dikali 2x tambah 3, semuanya dibagi 2 sama dengan 0, dan ini bisa kita sederhanakan dengan sama-sama membagi dengan 2, sehingga kita peroleh x dikurang 4 dikali 2x tambah 3 sama dengan 0. Dari persamaan x kurang 4 dikali 2x tambah 3 sama dengan 0 diperoleh x dikurang 4 sama dengan 0 atau 2x tambah 3 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh x sama dengan 4 atau x sama dengan negatif 3/2 yang merupakan penyelesaian atau akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang 5x kurang 12 sama dengan 0. Bentuk yang ketiga adalah jika kita memiliki sebuah persamaan kuadrat yang memiliki bentuk selisih dua kuadrat, yaitu x kuadrat dikurang c kuadrat sama dengan 0. Dalam hal ini artinya persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki variabel yang memiliki pangkat 1. Sedangkan konstantanya berupa bilangan kuadrat. Maka untuk menyelesaikannya, kita perlu mengingat kembali bahwa selisih dua kuadrat x kuadrat dikurang c kuadrat dapat kita faktorkan menjadi x ditambah c dikali dengan x dikurang c, sehingga persamaan tersebut menjadi x ditambah c dikali x dikurang c sama dengan 0. Maka untuk akar-akar persamaannya adalah x sama dengan c atau x sama dengan negatif c. Contoh soalnya adalah jika kita memiliki persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 100 sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pada persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 100 sama dengan 0 memuat dua buah bilangan kuadrat, yaitu x kuadrat dan 100, di mana 100 dapat kita ubah menjadi sebuah bilangan kuadrat, yaitu 10
pangkat 2. Sehingga bentuk persamaannya menjadi X kuadrat dikurang 10 kuadrat sama dengan 0. Bentuk ini kembali dapat kita ubah menjadi X tambah 10 dikali X dikurang 10 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X ditambah 10 sama dengan 0 atau X dikurang 10 sama dengan 0. Sehingga dapat kita peroleh nilai X sama dengan negatif 10 atau nilai X sama dengan positif 10. Dalam hal ini, X sama dengan negatif 10 atau X sama dengan positif 10 disebut sebagai penyelesaian atau akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 100 sama dengan 0. Nah, bagaimana? Apakah Anda semua sudah paham dengan penjelasan tadi? Jika sudah paham, mari kita coba berlatih dengan beberapa soal berikut. Tentukan penyelesaian atau akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. Jangan lupa jawabannya ditulis di kolom komentar ya. Baik, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat bagi Anda semua yang sedang mempelajari tentang bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat atau penyelesaian dari sebuah persamaan kuadrat menggunakan metode pemfaktoran atau faktorisasi. Terus berlatih agar ilmunya semakin bertambah. Untuk video kali ini cukup sekian dan kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya and don't forget to subscribe, like, and comment. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.